Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Rizky Latifah. Saya dari Manajemen Perusahaan semester 3 di kelas pagi. Saya akan menjelaskan tentang masalah pabrik susu di Pontianak. Di sebuah ruang rapat, tim perusahaan susu di Pontianak berkumpul dengan suasana serius tetapi santai. Musik instrumen di latar memberikan kesan positif meskipun masalah komunikasi sedang membayangi mereka. Martelsa sebagai kepala tim memulai pertemuan dengan nada tegas tetapi tetap ingin mendengar perspektif sebagai anggota. Dia memahami bahwa perbedaan gaya komunikasi telah menjadi penghalang produktivitas dan kolaborasi tim. Tim ini terdiri dari berbagai individu dengan gaya komunikasi yang unik. Misalnya, Martelsa lebih suka memberi instruksi langsung dan cepat, tetapi anggota seperti Fanny dan Gaudentius membutuhkan waktu untuk berdiskusi sebelum membuat keputusan. Sebaliknya, Trudeau dan Catherine merasa kebingungan dengan arahan teknis yang tidak dijelaskan secara rinci. Rivka yang terbiasa dengan paduan tertulis juga merasa kesulitan mengikuti diskusi verbal panjang. Ketidakseimbangan ini menyebabkan sejumlah tugas terlambat diselesaikan, sehingga berdampak pada target produksi. Martelsa merasa ini saatnya untuk mengubah pendekatan tim. Dia mengarahkan diskusi untuk mencari solusi dengan harapan tim dapat bekerja dengan harmonis. Baik, di sini saya akan menjawab 10 pertanyaan. Untuk soal nomor 1, apa kendala utama yang menyebabkan kesalahpahaman komunikasi dalam tim ini? Kendala utama yang menyebabkan kesalahpahaman komunikasi dalam tim ini adalah perbedaan gaya komunikasi di antara anggota tim seperti gaya langsung dan tegas Martelsa yang tidak cocok dengan gaya diskusi mendalam beberapa anggota. Selain itu, kurangnya instruksi yang jelas dan tertulis juga menyulitkan anggota tertentu untuk memahami tugas. Untuk soal nomor 2, bagaimana perbedaan gaya komunikasi dapat mempengaruhi kinerja tim? Perbedaan gaya komunikasi dapat mempengaruhi kinerja tim karena anggota tim mungkin mengalami kesulitan memahami instruksi yang mengarah pada keterlambatan, pekerjaan tidak sesuai ekspektasi, dan konflik. Gaya komunikasi yang tidak sinkron juga dapat menghambat kolaborasi dan menurunkan produktivitas. Untuk soal nomor 3, mengapa gaya komunikasi langsung yang digunakan Martelsa tidak diterima dengan baik oleh beberapa anggota? Karena dianggap terlalu tegas, tidak memberikan ruang untuk diskusi, dan kurang memperhatikan kebutuhan individu yang membutuhkan penjelasan lebih detail atau waktu untuk mencerna informasi. Untuk soal nomor 4, apakah komunikasi tertulis dapat sepenuhnya menggantikan komunikasi verbal dalam lingkungan kerja ini? Karena interaksi verbal memungkinkan klarifikasi langsung, pemahaman konteks emosional, dan membangun hubungan tim. Namun, komunikasi tertulis sangat membantu sebagai referensi dan memastikan informasi tidak terlewatkan. Untuk soal nomor 5, apa manfaat dari melakukan sesi review mingguan dalam sebuah tim kerja? Jawabannya, manfaat dari melakukan sesi review mingguan adalah memberikan kesempatan kepada tim untuk mengevaluasi kemajuan pekerjaan, memperbaiki kesalahan komunikasi sebelumnya, menyelaraskan ekspektasi, dan memastikan semua anggota berada di jalur yang sama.
Soal nomor 6, bagaimana setiap anggota tim dapat beradaptasi dengan gaya komunikasi rekan kerja yang berbeda? Jawabannya dengan saling memahami preferensi satu sama lain, bersikap fleksibel dan terbuka untuk mencoba berbagai metode komunikasi seperti kombinasi verbal dan tertulis. Soal nomor 7, mengapa penting bagi tim untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang instruksi dan tugas? Agar pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien, mengurangi risiko kesalahan, dan meningkatkan akuntabilitas individu dalam menyelesaikan tanggung jawab. Untuk soal nomor 8, apa saja kelebihan dan kekurangan komunikasi verbal dibandingkan komunikasi tertulis? Kemampuannya untuk menyampaikan emosi klarifikasi langsung dan efisien dalam diskusi. Kalau kekurangannya adalah informasi mungkin tidak terdokumentasi dengan baik sehingga mudah dilupakan. Sebaliknya, komunikasi tertulis lebih terstruktur dan dapat digunakan sebagai referensi, tetapi bisa kurang fleksibel dan memakan waktu lebih lama. Untuk soal nomor 9, bagaimana panduan tertulis setelah rapat bisa membantu mengurangi kesalahpahaman dalam tim? Dengan menyediakan referensi yang jelas, memastikan semua anggota memahami instruksi yang sama dan mengurangi ketergantungan pada ingatan semata. Kalau untuk soal nomor 10, apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing anggota untuk meningkatkan efektivitas komunikasi di tim? Jawabannya, menyampaikan pendapat secara jelas dan terstruktur, bertanya jika ada yang tidak dimengerti, bersikap fleksibel terhadap gaya komunikasi rekan kerja, membuat dan memanfaatkan catatan tertulis untuk tugas-tugas penting, berkomitmen pada sesi review dan diskusi untuk menyelesaikan masalah komunikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.